Yo, Sikipoi dimanapun kalian berada, balik lagi di channel YouTube Anonepoi. Dan di video kali ini, gue bakal coba buat nge-review si HMS Theseus. Tapi sebelum gue mulai videonya, putar dulu intronya. Theseus merupakan kapal CVL dari Royal Navy, masih satu kelas dengan kakaknya si Perseus, yaitu dari kelas Colossus, dan mempunyai rarity SSR. Theseus ini bisa kalian dapatkan dari gacha di event Winter Pathfinder, dan kalau kalian berekspektasi Theseus ini bakalan mirip sama kayak Perseus, tolong jangan kecewa ya, karena si Theseus ini bener-bener beda 180 derajat. Dia lebih condong ke tipe kapal ofensif, beda dengan si Perseus yang bener-bener kapal real support healer. Ini kalau ngomongin jenis kapal CVL ya, bisa dibilang Theseus ini kapal CVL paling mantep kalau dibandingin dari segi damage-nya. Dia punya slot equipment yang lengkap, ada satu fighter, satu dive bomber, dan satu torpedo bomber. Menurut gue ini cukup bisa dijadiin kelebihan Theseus dibandingkan dengan CVL lain yang cuma punya 2 slot pesawat dan biasanya satunya itu diisi anti-air gun. Selain itu, gear efisien yang dimiliki Theseus ini juga termasuk tinggi, 125% untuk dive bomber dan bahkan tembus 150% untuk torpedo bombernya. Untuk kekurangannya, ini benar-benar kekurangan yang teramat sangat disayangkan. Jadi si Theseus ini punya HP yang kecil banget, cuma 5000 HP di max level 125. Beberapa kali kena tabrak suicide board di map 14 ya, bakalan langsung moket ini kapal. Kekurangan ini mungkin bisa sedikit tertutupi sama skill self heal-nya dia dan debuff damage reduction yang dia miliki. Theseus punya 2 skill tipe ofensif dan 1 skill tipe defensif. Untuk skill yang pertama bernama Ariadne Conundrum. 3 detik setelah battle dimulai dan ketika Theseus ini meluncurkan Air Strike, meluncurkan tambahan Special Air Strike. Meningkatkan damage Theseus sebesar 15% ke musuh yang sudah mengapung atau sudah hidup selama 10 detik atau lebih. Untuk penampakan Special Air Strike-nya kayak gini, jadi bakal ada skuadron torpedo bomber yang ngeluncurin total 9 torpedo dengan pola menyilang. Damage mode-nya itu 50% ke musuh light armor, 110% ke musuh medium armor, dan 140% ke musuh heavy armor. Sekedar pengingat aja ya, karena kemarin sempat ada yang nanyain. Jadi untuk musuh yang punya light armor itu biasanya DD atau CL. Untuk medium armor itu kebanyakan CA, CVL, dan beberapa CV juga. Dan untuk musuh heavy armor, itu kebanyakan kapal BB dan CV, gampangnya gitu. Terus untuk buff damage 15% ke musuh yang udah spawn 10 detik atau lebih, ini lebih cocok buat lawan boss. Kalau buat lawan mob, kayaknya bakalan jarang aktif deh. Mob kena air strike atau salvo BB sekali doang juga langsung hilang dari peradaban. Tapi nggak menutup kemungkinan juga skill buff ini bagus buat lawan mob kalau misalkan kalian belum punya fleet ataupun equipment yang memadai. Buff ini ibaratnya bonus lah, nggak harus selalu dibikin aktif. Skill kedua bernama Phaedra's Longing, meningkatkan AV dan akurasi Theseus sebesar 15%, lalu setiap 12 detik menembakkan Special Barrage. Penampakan barrage-nya kayak gini, jadi si Theseus itu bakalan nembakin semacam proyektil berbentuk bintang berwarna pink yang bakalan menggandakan dirinya, mentok 36 proyektil. Untuk pola serangannya bakalan muter secara oval berlawanan arah jarum jam. Kayaknya gitu sih. Nggak jelas juga ini anjir. Damage mode-nya sama kayak torpedo Special Air Strike tadi, 50% untuk light, 110% untuk medium, dan 140% untuk heavy. Damage beratnya ini emang nggak sakit-sakit banget, tapi kemungkinan bakalan cukup berguna buat ngelibas suicide bot di map 10 ataupun di map 11. Untuk free aviation sama akurasi 15% tanpa embel-embel syarat yang bikin ribet, nggak kayak kapal sebelah.
Skill ketiga bernama Athena Aegis. Setiap 10 detik setelah battle dimulai, memulihkan 1% dari Max HP Theseus. Ketika dia punya debuff out of ammo, mengurangi efek debuff pengurangan damage-nya sebesar 15%. Dan saat fleet Theseus ini menenggelamkan fleet musuh, mengurangi damage yang diterima Theseus sebesar 3,5% dan dapat di-stack sebanyak 3 kali. Skill healnya cuma 1% doang, dan itu pun cuma buat dirinya sendiri, bukan buat teman-teman satu fleetnya. Tapi oke lah, masih ada mirip-miripnya dikit sama si kakaknya, si Perseus. Maksudnya sama-sama bisa nge-heal. Untuk debuff out of ammo, itu awalnya minus 50% damage. Jadi skill ketiga Theseus ini ngebuat debuff damage out of ammo-nya itu cuma 35%. Ini bagus sih. Dan efek terakhir, pengurangan damage yang diterima Theseus sebesar 3,5% yang dapat di-stack sebanyak 3 kali. Total gue genepin aja jadi 10% lah. Dan stacknya ini bakalan penuh di battle ketiga. Dan di battle keempat dan seterusnya itu bakalan ya dapat pengurangan damage 10%. Ini bisa sedikit nambah durability Theseus yang bisa buat nutupin kekurangan Max HP dia. Dilihat dari skill-skillnya, gue rasa Theseus ini bakalan lebih cocok buat dipakai di fleet mob. Special air strike-nya ngasih tambahan serangan torpedo, terus barrage area luas, dan berbagai buff dan debuff yang berguna buat fleet. Walaupun mungkin buff damage 15%-nya bakalan jarang aktif, tapi itu nggak masalah. Untuk slot pertama, pesawat fighter. Ini gue rekomendasiin pakai Tiger Cat, Sea Hornet, ataupun pakai Flapjack. Ini fighter paling bagus yang bisa kalian pakai di semua situasi dan kondisi. Ketiganya punya spek senjata yang sama, yang membedakan cuma HP pesawat dan speednya doang. Kalau gue urutin ketiganya dari jumlah HP pesawat, Flapjack yang paling tebel, disusul Tiger Cat, lalu ada Sea Hornet. Kalau dari speed pesawat, dibalik nih. Sea Hornet yang paling cepat, kedua itu Tiger Cat, dan yang ketiga itu ada Flapjack. Tapi overall, dari segi anti-air DPS maupun burst damage, terus surface damage-nya ke musuh light, medium, ataupun heavy armor, yang paling bagus itu Sea Hornet. Di bawahnya ada Tiger Cat, dan yang terakhir itu Flapjack. Cuma Sea Hornet ini mahal bikinnya, harus 2 kali bikin. Yang pertama itu bikin Sea Fire dulu, baru bikin Sea Hornet-nya. Lebih ramah lagi Tiger Cat, karena bahan pesawatnya itu Hellcat, gampang didapat. Bisa didapat dari box equipment, ataupun bisa nge-craft pakai blueprint. Dan blueprintnya itu bisa didapat dari semua research. Tapi balik lagi ke selera masing-masing deh. Pokoknya vector yang paling bagus itu ada si Tiger Cat, Sea Hornet, dan Flapjack. Kalau nggak punya salah satu dari ketiga itu, kalian bisa pakai alternatif lain kayak Hellcat, Saefang, ataupun Crosshair yang punya skill buff anti-air 8% buat fleet. Slot kedua pesawat Dive Bomber. Ini sama ada 3 rekomendasi utama juga. Yang pertama itu Tenrai, yang kedua eksperimental, dan yang ketiga itu Helldiver. Untuk Tenrai, sekarang kalian bisa beli blueprintnya dari Core Shop. Jadi yang masih kurang beberapa biji doang, bisa tuh beli kurangannya biar cepet punya. Eksperimental bisa kalian bikin di Gear Lab. Dan untuk Helldiver, karena ini rarity-nya ungu, pasti kalian punya banyak lah. Alternatifnya, itu ada SU2, cuma ini nggak ada gunnya, jadi nggak bisa ngedamage anti-air. Terus nggak bisa bantu kill pesawat musuh juga. Terus untuk alternatif lain ada BTD Destroyer yang lumayan juga ini. Slot ketiga Torpedo Bomber. Ini udah pasti Wyvern ya, paling top Marco top buat lawan mob. Tapi karena equipment ini UR dari Gear Lab, tentunya mahal bahannya. Jadi untuk alternatif, kalian bisa pakai Sky Pirate, cuma ini agak lama reloadnya. Terus bisa pakai Barracuda, ini juga bagus. Bagus banget malah. Reloadnya cepat, secepat kalian balas chat doi, dan damage-nya itu juga lumayan. Terus untuk alternatif lain bisa juga pakai BR810. Cuma untuk pesawat ini cuma bisa didapetin dari event, jadi masih limited edition. Untuk slot auxiliary, bisa pakai steam catapult, medal, atau elixir. Bisa juga pakai bulu, pakai oil tank atau steam catapult ungu,
dan homing beacon buat mempercepat loading airstrike kapal kalian. Untuk aux ini kayaknya nggak perlu gue bahas dan nggak ada tambahan juga. Dan untuk slot augment modul, ini karena belum kebuka, belum max limit breaker, itu kalian bisa pakai panah aja kalau mau fokus di mech, dan bisa pakai tongkat kalau pengen jadiin Theseus kalian sebagai kapal support. Oke, mungkin segini aja dulu untuk review Theseusnya. Terima kasih buat kalian para skipo yang sudah menonton video ini sampai akhir tanpa di skip. Salam poi. Terima kasih buat Om Samet untuk saweriannya. Bang, bahas Yudachi dong, tetap semangat kontennya. Oke, untuk requestannya gue tampung dulu ya Om. Bakalan gue coba bikin nanti, karena emang gue juga belum pernah bikin reviewnya si Yudachi ini.